Kenalkan, nama saya Diatanya Salsabila Harahap dengan NIM 2214010092. Di sini saya akan eh, perkenalkan, nama saya Diatanya Salsabila Harahap dengan NIM 2214010092. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma uninformed dan informed search. Sebelum kita masuk ke algoritma info informed dan uninformed. Di sini mungkin kita pertama akan mencari tahu apa sih itu algoritma pencarian. Eh, Algoritma pencarian adalah metode yang digunakan untuk menemukan solusi dari berbagai masalah dengan berbagai kemungkinan. Di dalam AI, algoritma pencarian adalah elemen kunci untuk menemukan solusi yang optimal. Uninformed search atau pencarian tanpa informasi adalah algoritma yang tidak memiliki pengetahuan tambahan tentang seberapa dekat node dengan tujuan. Algoritma ini hanya menggunakan informasi yang tersedia dari struktur masalah itu sendiri. Di sini ada 6 jenis eh, algoritma uninformed yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada breadth first search, yang kedua ada deep first search, yang ketiga ada deep limited search, yang keempat ada iterative deep first search, yang keempat ada uniform cross search, yang kelima, yang keenam ada bidirectional search. Yang pertama, kita di sini akan mulai dari yang Bird First Search atau BFS. BFS mengeksplorasi semua node di satu level sebelum pindah ke level berikutnya. BFS yang dimana ini berarti BFS akan mengunjungi semua tetangga dari node saat ini sebelum melanjutkan ke node berikutnya di level yang lebih dalam. Cara kerja BFS ini adalah dapat diimplementasikan menggunakan struktur antrian atau first in, first out atau FIFO. Kemudian, eh, di mana dengan menggunakan antrian ini kita dapat melacak semua node yang belum dikunjungi dari node yang sedang bekerja. Contoh aplikasi BFS sering digunakan dalam masalah rute terpendek atau untuk mencari node tertentu di dalam graf. Di sini ada contoh untuk BFS yang dimana kita memiliki beberapa node yang akan kita di sini kan tidak ada yang namanya initial state. Jadi kita mengasumsikan bahwa A sebagai initial state dan kita akan memasukkannya ke dalam antrian ke quick status atau status antriannya dan juga output sequence-nya. Eh, Pada step pertama kita mengasumsikan A sebagai node awal atau initial state-nya. Kemudian Kemudian kita memasukkannya ke bagian output sequence-nya. Di sini kita akan mencari seperti yang saya katakan sebelumnya. Di sini kita menggunakan Vivo yang dimana di sini terdapat node A yang akan kita proses. Adakah node yang bertetanggaan dengannya? Tentu di sini ada ada node B dan juga node S. Kemudian kita dapat menambahkan node B dan juga node S ke dalam antrian stack kita. Dan kita dapat mengeluarkan atau mengeluarkan node A dari antrian kita. Oke, di sini kita udah ngeluarin node A dan kita memasukkan node B dan juga node S. Dan tidak lupa kita juga memasukkan node B dan juga node S ke dalam output sequence-nya. Selanjutnya, pada bagian node B, kita lihat pada bagian antrian teratas ada node B, di mana apakah ada
node yang bertetanggaan dengan node B, di sini dapat terlihat bahwa tidak ada node yang bertetanggaan dengan node B. Maka kita bisa mengeluarkannya dari antrian. Setelah node B kita keluarkan dari antrian, sekarang antrian paling atas ada node S, yang dimana node S bertetanggaan, node S memiliki tetangga yaitu node C dan juga node G. Maka sekarang kita dapat mengeluarkan node S dan memasukkan node C dan juga node G. Setelah kita mengeluarkan node S, maka kita memasukkan node C dan juga G ke dalam output sequence dan memasukkan node C dan G ke dalam antrian start kita. Di sini pada bagian antrian teratas terdapat node C terdapat node C. Kemudian kita dapat melihat bahwa node C memiliki node bertetanggaan yaitu node D dan juga node E. Kita dapat Setelah ini kita dapat memasukkan node D dan juga node E, kemudian mengeluarkan node C dari antrian. Setelah tadi mengeluarkan node C, maka kita menambahkan node D dan juga node E ke dalam output sequence dan juga ke dalam antrian kita. Di sini dapat terlihat bahwa antrian teratas adalah node G. Kemudian kita melihat pada node G, apakah node G memiliki tetangga yang belum kita kunjungi. Di sini dapat terlihat bahwa node G memiliki tetangga yaitu node H. Kemudian kita dapat mengeluarkan node G dari antrian dan memasukkan node H ke dalam antrian. Tidak lupa untuk menambahkan node H ke dalam output sequence. Di sini dapat terlihat bahwa kita sudah menambahkan H ke dalam output sequence dan juga menambahkan H ke dalam antrian kita. Kemudian selanjutnya kita dapat melihat bahwa antrian teratas sekarang ada di node D. Apakah masih ada eh, tetangga dari node D dan yang belum dikunjungi? Dapat terlihat bahwa semua node dia tidak memiliki node tetangga lagi. Maka kita dapat mengeluarkan node D dari antrian kita. Setelah node D dikeluarkan, selanjutnya kita akan melihat apakah node E memiliki tetangga yang belum dikunjungi. Dapat terlihat bahwa node E memiliki tetangga yaitu tetangga F. Dan kita dapat memasukkan node F ke dalam antrian kita dan mengeluarkan node E dari antrian kita. Setelah node E dikeluarkan, kita memasukkan node F ke dalam antrian kita dan juga memasukkan node F ke dalam output sequence kita. Selanjutnya kita akan melihat apakah setelah kita memasukkan node F ke dalam output sequence kita, yang menjadi antrian paling atas di sini adalah node H, di mana dapat kita lihat bahwa node H sudah tidak memiliki tetangga yang belum dikunjungi lagi, maka node H dapat dikeluarkan dari antrian. Saat node H dikeluarkan dari antrian, maka node yang paling teratas adalah node F, yang dimana node F juga sudah tidak memiliki tetangga yang belum dikunjungi. Maka kita bisa mengeluarkan node F dari antrian kita. Setelah antrian stok kita sudah kosong, maka proses sudah selesai. Berikut adalah output sequence dari BFS ini. Selanjutnya adalah Deep First Search atau DFS, yang dimana DFS mengeksplorasi satu cabang hingga sedalam mungkin sebelum kembali dan mengeksplorasi cabang yang lainnya. Cara kerjanya, DFS dapat diimplementasikan menggunakan struktur data tumpukan dengan LIFO atau last in, first out, di mana penggunaan tumpukan ini adalah untuk melacak semua node yang dikunjungi.
contoh aplikasi dari DFS. Di DFS biasanya digunakan dalam pencarian labirin atau memeriksa apakah suatu graf terhubung penuh. Di sini ada contohnya, yaitu seperti tadi, kita akan melihat di sini kita akan mengasumsikan node A sebagai node awalnya atau step awal kita. Setelah kita memasukkan A di bagian setelah kita menandai A setelah kita kunjungi, maka kita bisa memasukkan A ke dalam eh, stak antrian kita dan juga ke dalam output sequence kita. Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa A memiliki tetangga yaitu B, yang dimana setelah kita menandai B, kita dapat memasukkannya ke dalam antrian dan juga ke output sequence. Setelah tadi kita lihat, ternyata B sudah tidak memiliki. Setelah tadi kita lihat bahwa B sudah tidak memiliki eh, tetangga lagi, maka kita bisa menghapus B dari antrian kita. Kemudian, eh, apakah node A, apakah node A memiliki tetangga yang lain? Tentu node A memiliki tetangga S, dan kemudian kita bisa menambahkan tetangga node S ke dalam antrian kita. Selanjutnya, kita sudah memasukkan node S ke dalam antrian kita dan juga ke dalam output sequence kita. Setelah kita menandainya, kemudian kita melihat apakah ada tetangga yang masih berdekatan apakah ada tetangga yang belum dikunjungi yang berdekatan dengan node S. Di sini dapat terlihat bahwa terdapat node C dan juga node G. Setelah kita melihat node C, selanjutnya kita memasukkan node C ke dalam antrian kita dan juga ke dalam output sequence kita. Setelah eh, pada pada node C ada juga node D yang bertetanggaan dengan node C. Maka kita dapat memasukkannya ke antrian kita dan juga ke output sequence kita. Setelah kita lihat apakah node D masih memiliki, karena node D tidak memiliki tidak memiliki tetangga yang berdekatan dengannya, maka node D dapat dihapuskan dari antrian yang tadi. Selanjutnya kita bisa kembali ke node C. Apakah node C memiliki tetangga yang lain? Tentu node C memiliki tetangga yang lain, yaitu tetangga E, di mana E juga memiliki tetangga, yaitu tetangga H. Kemudian kita memasukkan tetangga H ke dalam antrian kita dan juga ke output sequence kita. Apakah H memiliki tetangga yang lain juga? Ternyata H juga memiliki tetangga yang lain, yaitu node G. Kemudian kita memasukkan node G ke dalam antrian kita dan juga ke dalam output sequence kita. Setelahnya kita seperti proses sebelumnya, kita juga melihat bahwa pada pada tetangga node G di sini G memiliki tetangga yaitu node F. Kemudian kita kita memeriksa bahwa kita dapat memeriksa bahwa apakah ada node yang belum dikunjungi. Apabila tidak ada, maka lakukan pop up semua antrian. Di sini kita dapat melakukan dari eh, node F. Apakah node F memiliki tetangga yang belum dikunjungi, maka kita bisa mengeluarkannya dari antrian ini. Apakah node G, H, E, C, S, A memiliki tetangga yang belum
kunjungi. Kalau apabila tidak, maka kita bisa mengeluarkannya dari seluruh antrian. Di sini dapat terlihat bahwa antrian kita sudah kosong dan berikut adalah output sequence kita. Dan dapat dikatakan bahwa proses ini telah selesai. Yang ketiga ada Deep Limited Search atau DLS, yang dimana ini adalah varian dari DFS yang membatasi kedalaman eksplorasi atau pencarian hingga tingkat tertentu. Jika batas kedalaman tercapai, pencarian akan berhenti di cabang tersebut. Cara kerjanya, Deep Limited Search menggunakan kombinasi DFS dan juga limit for level, di mana pencarian ini memiliki batasan kedalaman yang dimana mirip dengan DFS karena juga menerapkan struktur data tumpukan LIFO atau last in first out. Tetapi dengan tambahan memiliki batasan level tertentu. Batasan ini dapat menunjukkan sampai mana level algoritma dapat bekerja dan level yang mendekati mendekati batas maka tidak akan dieksekusi. Contoh aplikasinya dapat terlihat bahwa digunakan ketika ada informasi atau tebakan tentang kedalaman solusi. Di sini aku ada ngasih contoh di mana goal state-nya adalah 11 dengan limit 2. Kemudian node 1 berada di level 0, node 2 dan 3 berada di level 1, node 4, 5, 6, 7 berada di level 2, sedangkan node 8, 9, 10, 11 berada di level 3. Pada step 1, kita akan mengasumsikan satu sebagai state awal kita dan memasukkannya ke dalam output sequence dan juga ke dalam antrian kita. Kemudian kita dapat melihat apakah ada tetangga yang bisa dikunjungi dari yang belum dikunjungi. Dapat terlihat bahwa node 2 dan 4 belum dikunjungi. Maka kita dapat memasukkannya ke dalam antrian kita. Selanjutnya kita dapat melihat apakah node 4 masih memiliki tetangga yang belum dikunjungi. Di sini terdapat node 8 dan 9. Namun node 8 dan 9 berada di level ketiga, yang dimana level tersebut sudah melewati limit kita. Maka dapat dikatakan node 4 sudah tidak memiliki tetangga yang belum dikunjungi. Maka node 4 dapat dikeluarkan dari antrian kita. Selanjutnya, setelah node 4 dikeluarkan dari antrian kita, kita balik ke node 2, yang dimana node 2 masih memiliki tetangga yang belum dikunjungi yang berada di level 2, yaitu node 5. Kemudian kita dapat memasukkan node 5 ke dalam antrian dan juga output sequence kita. Sama seperti node 4, node 5 sudah tidak memiliki tetangga yang dapat dikunjungi lagi, maka node 5 dapat dikeluarkan dari antrian kita. Balik ke node 2 juga ternyata sudah tidak memiliki node yang dapat dikunjungi. Maka kita dapat mengeluarkan node 2 dari antrian kita dan kembali ke dalam node 1. Di node 1 kita masih memiliki node 3 yang belum dikunjungi, maka kita dapat menambahkan node 3 ke dalam antrian kita. Node 3 masih memiliki node 6 yang masih berada di dalam limit kita, yaitu level 2, maka kita dapat menambahkan node 6 ke dalam antrian kita dan juga ke dalam output sequence kita. Setelah kita tandai, kemudian kita melihat apakah node 6 masih memiliki tetangga lain, dapat terlihat bahwa node 6 sudah tidak memiliki tetangga yang lain. Maka node 6 dapat dikeluarkan dari antrian. Setelah node 6 dikeluarkan dari antrian, kita kembali ke node 3. Di sini dapat terlihat bahwa masih ada tetangga yang belum dikunjungi dari node 3, yaitu node 7. Maka selanjutnya kita dapat memasukkan node 7 ke dalam antrian kita. Dalam antrian kita, node 7 sudah masuk ke dalam antrian kita dan dapat terlihat bahwa tidak ada node yang bertanggaan lagi dengan node 7, maka node 7 bisa kita keluarkan.
Kemudian kita dapat memeriksa not 7, 3, dan 1. Apakah karena sudah tidak ada yang bertetangga lagi, maka kita bisa mengeluarkan 7, 3, dan 1 dari antrian kita. Setelah stak kosong, maka proses telah selesai. Di sini dapat terlihat bahwa kita tidak mencapai goal state kita, karena goal state kita berada di level kedua. Berada di level ketiga, sedangkan limit kita berada di level kedua. Yang keempat ada iteratif deeping deep first search atau IDDFS. Eh, Algoritma ini menggabungkan keunggulan BFS dan DFS dengan melakukan pencarian berulang kali dengan batas kedalaman yang meningkat setiap kali. Pada dasarnya, IDDFS adalah DFS terbatas yang diulang dengan batas kedalaman yang semakin besar. Cara kerjanya, iteratif deeping deep first search atau IDDFS adalah algoritma pencarian yang melakukan DFS secara beriteratif berbatasan level. Di, si- eh, di sini DFS dijalankan berulang kali dengan batas kedalaman yang meningkat hingga tujuannya ditemukan. Ide DFS menggabungkan efisiensi DFS dan completeness BFS untuk masalah jalur terbatas, untuk mendapatkan jalur solusi dalam memori yang lebih sedikit. Contoh aplikasi cocok untuk masalah yang tidak diketahui batas kedalaman seperti dalam permainan teka-teki atau pencarian ruang yang besar. Di sini saya ada memberikan contoh dengan goal state 9. Pada iteratif pertama, terdapat node 1, yang dimana node 1 tersebut ditandai sebagai telah dikunjungi dan juga dimasukkan ke output sequence dan dimasukkan ke antrian. Karena satu tidak memiliki node 1 tidak memiliki tetangga yang lain, maka dapat dikeluarkan dari antrian. Karena goal state-nya belum terpenuhi, maka kita lanjut ke iteratif kedua dengan level yang lebih dalam. Eh, di mana di sini terdapat node 1, node 2, dan juga node 3. Pertama, kita tandai node 1 sebagai telah dikunjungi. Node 1 kemudian dimasukkan ke bagian antrian dan juga ke output sequence. Selanjutnya, kita melihat apakah ada tetangga yang berada di sekitar node 1. Di sini terdapat node 2 dan node 2. Maka kita dapat memasukkan node 2 ke dalam antrian dan juga ke dalam output sequence. Apakah node 2 memiliki tetangga yang lain? Karena node 2 sudah tidak memiliki tetangga yang lain, maka node 2 dapat dikeluarkan dari antrian. Kemudian kita kembali ke node 1, di mana node 1 ternyata masih memiliki satu tetangga lagi, yaitu node 3. Node 3 kemudian dimasukkan ke dalam tumpukan antrian kita, dan kita dapat melihat bahwa node 3 tidak memiliki tetangga yang lain. Kemudian kita mengeluarkan node 3 dari antrian dan kembali ke dalam node 1. Karena node 1 juga tidak memiliki tetangga yang belum dikunjungi yang lainnya, maka eh, node 1 dapat dikeluarkan dari antriannya. Maka dapat terlihat bahwa output sequence-nya 1, 2, dan 3. Goal set masih belum tidak terpenuhi. Kita lanjut ke bagian iteratif ketiga. Pada iteratif ketiga, kita menambah level yaitu dengan node 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di mana yang pertama kita mengasumsikan node 1 sebagai state awal kita. Kemudian kita melihat ke node yang lain, yaitu node 2, dan kita menambahkan node 2 ke antrian kita.
Setelah kita menambahkan not 2 ke antrian kita, kita dapat melihat bahwa apakah ada tetangga di not 2 yang dapat kita yang belum dimasukkan, eh, yang dikunjungi, maka kita dapat memasukkan not 4 ke dalam antrian kita. Setelah kita memasukkan not 4 ke dalam antrian dan ke output sequence, kita dapat melihat apakah ada tetangga not 4 yang yang belum kita kunjungi. Di sini dapat terlihat bahwa not 4 tidak memiliki tetangga yang dapat kita kunjungi lagi. Maka antrian not 4 dapat kita keluarkan. Setelah itu kita kembali ke not 2, yaitu terdapat not 5 yang belum kita kunjungi. Maka kita dapat menambahkan not 5 di antrian dan juga di output sequence kita. Kemudian kita melihat apakah ada tetangga yang belum dimasukkan dari not 5. Dapat terlihat bahwa not 5 sudah tidak memiliki tetangga yang lain. Maka not 5 dapat kita keluarkan dari antrian. Kemudian kita kembali ke not 2, dan not 2 juga sudah tidak memiliki tetangga yang lain. Kemudian kita kembali ke eh, not 1 untuk melihat bahwa ternyata ada not 3 yang belum kita kunjungi. Kemudian kita memasukkan not 3 ke dalam antrian dan juga ke output sequence kita. Selanjutnya di dalam not 3 ada not 6 yang dapat kita masukkan, yang belum kita kunjungi, maka kita dapat memasukkan not 3 ke dalam antrian dan ke output sequence kita. Di sini dapat terlihat bahwa not 3 tidak memiliki tetangga not yang lain. Maka not 3 dapat dikeluarkan dari antrian kita. Selanjutnya kita kembali ke not 3. Kemudian kita melihat ternyata masih ada not 7 yang belum kita kunjungi. Kita dapat menandai not 7 sebagai sudah dikunjungi dan memasukkannya ke dalam antrian dan juga output sequence kita. Dapat terlihat juga bahwa not 7 sudah tidak memiliki tetangga yang lain. Kemudian kita kembali ke not 3 dan juga memeriksa apakah not 3 belum ada, apakah masih ada not yang tidak kita kunjungi. Ternyata tidak ada. Not 3 dapat dikeluarkan. Kemudian kita memeriksa not 1, namun tidak ada juga not yang belum kita kunjungi. Maka proses telah selesai. Dan goal set kita sampai di iteratif ketiga masih belum terpenuhi. Kita lanjut ke iteratif keempat. Iteratif keempat ada not 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 11, 12. Sama seperti yang sebelumnya, di sini kita mengambil not 1, kemudian mengambil not 2, kemudian mengambil not 4, selanjutnya kita mengambil not 8. Karena tidak ada not lagi yang dapat dikunjungi, maka kita kembali ke not 4 dan memasukkan not 9. Di sekitar not 9 juga sudah tidak ada lagi yang dapat dikunjungi. Maka kita kembali ke not keempat. Semua not yang ada di uh, sekitar not 4 sudah dikunjungi, maka kita bisa balik ke not kedua. Di not 2 ternyata masih ada not 5 yang belum kita kunjungi. Kita dapat memasukkan not 5 ke dalam antrian kita dan juga ke output sequence kita. Ternyata di kemudian kita memasukkan not 11, yaitu tetangga dari not 5 yang belum kita kunjungi. Not 11 sudah tidak ada lagi. Sebenarnya kita memeriksa not 11 apakah ada yang belum dikunjungi, ternyata sudah tidak ada. Kemudian kita kembali ke not 5 dan melihat tetangga yang lain, yaitu ada not 12. Kita mengunjungi not 12 dan melihat apakah ada tetangga yang lain, namun ternyata tetangga yang lain sudah tidak ada lagi, maka kita dapat mengeluarkan not 12 dari antrian kita.
kemudian kembali ke node 5, dan kembali ke node 2. Karena semua node di eh, yang node di sekitar node 2 sudah dikunjungi, maka kita kembali ke node 1. Ternyata pada sekitar node 1 ada node 3. Kita dapat memasukkan node 3, kita dapat memasukkan node 3 dan memasukkan node 6. Karena node 6 sudah tidak ada yang dapat dikunjungi lagi, maka kita kembali ke node 3 dan kita mencari node yang berdekatan dengan node 3 yang belum dikunjungi. Ada node 7, di mana node 7 sudah tidak ada yang dapat dikunjungi lagi, kita kembali ke node 3. Karena node 3 sudah semua dikunjungi, maka kita kembali ke node 1 dan semua pada sekitar node 1 sudah dikunjungi, maka antrian kita sudah kosong dan goal state kita sudah terpenuhi, yaitu di node 9. Selanjutnya yang keempat ada Uniform Cost Search atau UCS. Yang keempat ada Uniform Cost Search atau UCS, di mana UCS sendiri mencari solusi dengan memprioritaskan jalur yang memiliki biaya terendah. Eh, ber- Berbeda dengan BFS, UCS mempertimbangkan bobot atau biaya pada setiap edge antar node. Cara kerjanya Uniform Cost Search adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan jalur ke simpul tujuan yang memiliki biaya jalur terendah. Jenis algoritma ini digunakan ketika biaya yang tersedia berbeda untuk setiap sisi. Contoh aplikasi UCS sering digunakan dalam masalah perutean seperti menemukan jalur terpendek dalam jaringan atau peta dengan berbagai bobot. Di sini ada contoh dengan goal state Z atau G. Pertama kita melihat eh, pertama kita memulai dari node S, kemudian kita melihat pada node H dan juga node A, bahwa node H memiliki jumlah yang lebih kecil dibanding node A. Jadi kita memilih node H sebagai node selanjutnya. Kemudian pada node I juga masih kecil, maka kita dapat mengambil node I. Eh, Pada node J ternyata memiliki bobot yang lebih tinggi dibanding dengan node A, yaitu setuju. Maka kita dapat memilih A sebagai node selanjutnya. Kemudian dapat dilihat bahwa node C eh, memiliki jumlah yang lebih kecil dibanding dengan node J. Kemudian dapat terlihat setelah node C menelusuri node G, ternyata jumlahnya masih lebih kecil dibanding dengan node J. Maka dapat dikatakan node dengan biaya A atau bobot yang paling rendah adalah node S, A, C, dan G. Selanjutnya ada bidirectional search atau mencari solusi dari dua arah. Satu pencarian dimulai dari node awal dan pencarian lain dimulai dari node tujuan. Kedua pencarian ini akan bertemu di tengah pada setiap edge antar node. Cara kerjanya, bidirectional search menjalankan dua operasi pencarian secara bersamaan. Yang satu adalah pencarian maju yang dimulai dari keadaan awal, dan yang satu lagi pencarian mundur yang dimulai dari keadaan tujuan. Kedua pencarian ini akan berhenti
ketika kedua pencarian saling berpotongan. Biasa digunakan dalam pencarian jalur terpendek pada graf besar seperti peta jalan karena ruangan pencarian dapat dikurangi. Di sini berikut adalah contohnya, di mana state awalnya yaitu ada node 1 dan juga state tujuannya yaitu node 16. Kita dapat menambahkan node 1 ke dalam antrian kita dan juga menambahkan node 16 ke dalam antrian kita. Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa di dalam node 1, di sekitar node 1 ada node 4 yang dapat kita masukkan ke dalam antrian kita dan juga ada node 12. Selanjutnya, kita memasukkan node 2 dan juga node 10. Karena node 2 sudah tidak ada yang dapat dikunjungi lagi, maka kita kembali ke node 4. Di sekitar node 4 masih ada node 8 yang dapat kita masukkan ke dalam stack atau antrian kita. Kemudian dapat kita lihat bahwa ada juga node 6, yang dapat kita masukkan ke dalam antrian kita. Selanjutnya, di dalam node 6 ada yang namanya node 3 yang belum kita kunjungi. Kemudian kita dapat melihat apakah node 3 masih memiliki node yang belum dikunjungi. Ternyata node 3 sudah tidak ada lagi yang dapat kita kunjungi. Maka kita kembali ke node 6. Kemudian di dalam node 6 ada node 5 yang dapat kita kunjungi. Dalam node 5 sudah tidak ada lagi node yang dapat kita kunjungi, maka kita bisa kembali ke node 6. Di dalam node 6 sudah tidak ada lagi yang bisa kita kunjungi, maka node 6 dapat kita keluarkan dari antrian dan kembali ke node 8. Em, di sini node 8 akan melalui node 7 di keadaan node 7 dan juga em, dari node 10 akan memasuki node 7 yang dimana berarti outputnya adalah 1, 4, 8, 7, 10, 12, dan 16. Proses ini bisa dikatakan selesai karena kedua dari state awal dan juga state tujuan telah bertemu di bagian tengah. Selanjutnya, ada informative search atau pencarian dengan informasi menggunakan pengetahuan tambahan tentang masalah untuk mempercepat pencarian solusi. Di sini menggunakan heuristik untuk menilai seberapa dekat node dengan tujuan. Meminimalkan waktu pencarian dan anjingnya Sophie ini. Informed search di mana adalah pencarian dengan informasi menggunakan pengetahuan tambahan tentang masalah untuk mempercepat pencarian solusi. Menggunakan heuristik untuk menilai seberapa dekat node dengan tujuan. Meminimalkan waktu pencarian dan seringkali lebih efisien daripada pencarian dengan tidak ada informasi. Jenis-jenis informed search ada greedy best first search, ada A star search. Untuk greedy best first search adalah algoritma yang digerakkan oleh heuristik yang memprioritaskan eksplorasi node berdasarkan perkiraan biaya untuk mencapai tujuan. Algoritma memilih node yang tampak paling menjanjikan menurut fungsi heuristik, di mana H dalam kurung N yang memperkirakan biaya dari node N ke tujuan. Cara kerjanya, algoritma dimulai pada simpul awal dan mengevaluasi tetangganya. Memilih tetangga dengan nilai heuristik terendah H, HN dan melanjutkan prosesnya. Greedy best first search tidak menjamin ditemukannya jalur optimal karena dapat terjebak dalam optimal lokal dengan selalu memilih
jalur yang terlihat lebih baik pada saat itu. Di sini contohnya kita akan memulai start di Arad dan juga state akhirnya di Bukares, di mana em, di sini ada beberapa step dan juga heuristiknya. Arad memiliki heuristik 366, Jaren 374, dan yang lainnya. Pertama, kita mulai dari Arad, yang dimana Arad memiliki tetangga Jerin dan juga Timisoara dan juga Sibiu. Em, Heuristik Jerin ada 374, Sibiu 253, dan juga Timisoara ada 329. Tentu di sini kita akan tentu algoritma ini akan memilih Sibiu yang dimana heuristiknya jauh lebih rendah. Selanjutnya, Sibiu memiliki tetangga yang terdekat yaitu Oradea dengan heuristik 380, Faragas heuristiknya 178, Rimiku Filsea 193. Di sini heuristik berdasarkan heuristik terendah akan dipilih not Faragas. Selanjutnya, Faragas bertetangga dengan Bukares dengan not 0. Maka state state yang akan dipilih berdasarkan algoritma greedy best first search adalah Arad, Sibiu, Faragas, dan Bukares. Selanjutnya ada algoritma A-start search adalah algoritma yang paling banyak digunakan. A-star mencari jalur yang memiliki total biaya terendah dari not awal ke tujuan dengan memadukan estimasi jarak ke depan atau heuristik dengan jarak aktual yang telah ditempuh. Algoritma ini menggabungkan uniform cost dan greedy best first search dengan menggunakan fungsi biaya komposit. Rumusnya F dalam kurung N sama dengan G dalam kurung N ditambah H dalam kurung N. Algoritma ini menggabungkan uniform cost dan greedy first. Menggunakan fungsi biaya komposit, rumus F dalam kurung N sama dengan G dalam kurung N ditambah H dalam kurung N, di mana G adalah biaya dari simpul awal ke simpul N. H adalah estimasi heuristik biaya N ke tujuan. Contohnya masih sama dengan greedy yang tadi. Startnya dimulai dari Arad dan tujuannya adalah Bukares. Di sini kita sudah mencari jarak antar kota atau biaya sebenarnya atau kita dalam rumus disebut G dalam kurung N. Maaf, ini kayaknya ada yang salah. Harusnya G dalam kurung N. Oke, di mana G dalam kurung Oke, sorry. Di mana G dalam kurung M. Dengan set Arad ke Jerin 75, Arad ke Timisoara 118, Arad ke Remnukufilsea 80, Remnukufilsea ke Pitesti 97, Faragas ke Bukares 211, Pitesti ke Bukares 101. Di sini juga ada heuristik atau H dalam kurung N atau garis lurus ke Bukares untuk beberapa kota. Kemudian kita mulai dari not awal. State awalnya tadi berada di Arad, yang dimana F Arad sama dengan G Arad ditambah H Arad sama dengan 0 ditambah 366 sama dengan 366. Yang dimana Arad memiliki tetangga yaitu Jering yang memiliki G 75, Timisoara 118, Sibiu 140. Kemudian dari dia tersebut kita akan menghitung F dari tiap tetangganya, di mana Jerin memperoleh hasil
449, Timisoara memperoleh hasil 447, Sibiu memperoleh hasil 393. Tentu kita akan memilih eh, yang terendah yaitu 393. Kemudian dari Not Sibiu eh, bertetanggaan dengan Faragas dengan total F-nya yaitu 417, Rimniku Falsea ada 413. Tentu kita akan memilih Rimniku Filsea. Dari not Rimniku Filsea bertetangga dengan Pitesti, yang dimana G-nya sama dengan 317, 317. Maka total F dari Pitesti yaitu 415. Dari Pitesti bertetanggaan langsung dengan state akhir kita atau tujuan goals kita yaitu Bukares dengan total em, F sama dengan 418. Maka jalur yang ditemukan oleh algoritma A star adalah Arad, Sibiu, Rimniku, Filsea, Pitesti, dan sampai dengan goals kita yaitu Bukares dengan total biaya G dalam kurung N sama dengan 413. Berikut adalah perbandingan jalur in, uninformed dan informed pada graf yang sama. Di sini ada beberapa kriteria pengetahuan awal di mana untuk informed search tidak menggunakan informasi tambahan, sedangkan informed search menggunakan heuristik atau informasi tambahan. Untuk kriteria strategi pencarian, pada algoritma uninformed search, eksplorasi tanpa pengetahuan tentang jarak ke tujuan, informed search, eksplorasi dengan menggunakan estimasi jarak ke tujuan. Contoh algoritma dari uninformed search ada BFS, DFS, UCS, DLS, IDDFS, bidirectional search, dan juga untuk informed search ada greedy best first search, dan juga ada A-star search. Kemudian, untuk kriteria jaminan solusi optimal, uninformed search, untuk jaminan solusi optimalnya tergantung pada algoritma, di mana UCS mungkin dapat menjamin optimal, namun untuk DFS dan juga BFS tidak selalu. Untuk informed search, A-star dapat menjamin solusi optimal jika heuristik admissible dan konsisten. Untuk kriteria waktu pencarian, uninformed search lebih lambat untuk graf besar atau kompleks, sedangkan informed search cenderung lebih cepat karena menggunakan informasi tambahan atau informasi heuristik. Untuk kriteria memori yang digunakan, uninformed search bisa memakai banyak memori, terutama BFS. Untuk informed search lebih efisien, terutama pada algoritma seperti A-star yang memadukan informasi. Untuk biaya pencarian, uninformed search tidak mempertimbangkan biaya atau jalur terdekat, kecuali UCS. Untuk informed search meminimalkan biaya pencarian melalui penggunaan heuristik. Untuk kriteria aplikasi, uninformed search biasanya masalah di mana sedikit atau tidak ada informasi yang diketahui. Informed search masalah dengan informasi tambahan yang memungkinkan estimasi, misalnya perutean atau permainan teka-teki. Untuk contoh jalur pada graf, uninformed search cenderung mengeksplorasi banyak node sebelum mencapai tujuannya, seperti beberapa contoh yang udah saya tampilkan. Untuk informed search mengeksplorasi lebih sedikit node karena lebih fokus pada jalur yang terlihat optimal berdasarkan heuristik. Terakhir, berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk mengumpulkan beberapa informasi yang sudah saya rangkum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya.